Sebuah program bantuan pemerintah datang membawa harapan sekaligus ketidakpastian. Saya sudah periksa berkali-kali tapi ini tidak masuk akal. Pak Joko petani yang paling membutuhkan, namanya tidak ada. Betul Pak, saya juga heran. Kemarin saat saya mendata di posyandu, keluarga Pak Joko sangat kekurangan. Boro-boro beli susu untuk makan sehari-hari saja mereka sulit. Sepertinya ada kesalahan data. Tapi Pak, lihat ini, nama Bu Mira ada di sini. Padahal beliau punya mobil, rumahnya besar. Ini kan tidak adil. Ini yang saya khawatirkan, bantuan yang seharusnya sampai ke orang yang tepat malah salah sasaran. Ini namanya ketidakadilan sosial. Kita tidak bisa diam saja, kita harus lakukan sesuatu. Tapi bagaimana caranya? Pejabat pemerintah hanya mau data dari pusat, mereka tidak melihat kondisi di lapangan. Keadilan sosial tidak hanya tentang siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Ini tentang kesadaran, tentang empati, tentang seberapa besar kita peduli pada penderitaan orang lain, bahkan jika kita tidak mengalaminya. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, kami ingin bicara sebentar. Ada apa? Saya sedang sibuk. Begini Bu, kami dari Karang Taruna ingin membicarakan perihal bantuan sosial yang akan Ibu terima. Bantuan itu, kenapa? Ada masalah? Itu hak saya. Nama saya terdaftar. Ya Bu, tapi Pak Joko, tetangga kita yang rumahnya seberang sana, namanya tidak ada. Padahal beliau sangat membutuhkan. Menurut Ibu, apa itu adil? Adil atau tidak itu bukan urusan saya. Aturan sudah begitu, salahnya sendiri karena tidak terdata. Keadilan sosial adalah tentang gotong royong, tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat dari yang paling bawah hingga yang paling atas, bahu-membahu untuk mewujudkannya. Disinilah benih keadilan mulai tumbuh. Jadi, PRW, kami sudah datang membawa bantuan. Ini daftar nama penerimanya. Kami tidak bisa mengubah data yang sudah ada. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak menolak bantuan. Kami hanya ingin bantuan itu tepat sasaran. Pak Joko, silakan Bapak sampaikan. Bapak pejabat, saya ini petani kecil, penghasilan tidak menentu. Jujur, saya sangat butuh bantuan ini untuk anak-anak sekolah. Saya tidak tahu kenapa nama saya tidak ada. Saya hanya pasrah. Saya juga Pak, saya pedagang kecil. Setiap hari saya melihat Pak Joko bekerja keras. Tetapi penghasilannya sangat sedikit. Rasanya tidak adil kalau bantuan ini tidak sampai ke beliau. Bapak, Ibu, sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata kita. Kita harus pastikan sumber daya ini dibagi secara adil dan merata sesuai kebutuhan. Pak, Bu, kami sudah mempunyai solusi. Kami warga sudah sepakat untuk urunan uang bantuan Bu Mira yang dia rela berikan akan kami tambahkan dengan uang kas RW. Lalu kita memberikan seluruh untuk Pak Joko dan warga lainnya benar-benar membutuhkan. Saya malu. Maafkan saya sadar saya tidak berhak atas bantuan itu. Saya akan serahkan bantuan ini. Saya juga akan ikut menyumbang untuk keluarga Pak Joko. Karena keadilan itu bukan hanya untuk yang miskin, tapi untuk kita semua. Ini adalah contoh nyata aktualisasi Pancasila. Kita belajar bahwa data di atas kertas tidak seberharga empati dan hati nurani. Kami akan segera revisi data ini dan memastikan ke depannya bantuan akan lebih akurat. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah keadaan sosial yang sesungguhnya, dimulai dari kesadaran individu menjadi gerakan bersama demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak yang diperjuangkan bersama. Ia tumbuh dari benih kepedulian, disiram oleh empati, dan dipupuk oleh gotong royong. Karena sesungguhnya keadilan adalah milik kita semua. You go down just like Holy Mary, Mary.